Kapitayan itu yang dikupas sangkaning dumadi, lumantaring dumadi, paraning dumadi. Suci atau yang dinamakan dharma itu dawuh yang suci dari Gusti Kang Maha Suci nggih. Selamat siang teman-teman, swastiastu, salam sejahtera, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di channel YouTube Menyambut Pagi TV. Pada kesempatan kali ini saya telah sampai di Dusun Blimbing, Desa Karangan Wetan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seperti biasanya, saya akan meliput seputar perkembangan agama Hindu yang ada di desa ini. Dan ini adalah sebuah penampakan wujud dari pura pribadi milik seorang yang menganut agama Hindu yang ada di Dusun Blimbing tersebut, di mana di dusun ini terdapat ada beberapa warga yang menganut agama Hindu, termasuk dari pengurus Pura Empu Barada. Dan perlu diketahui juga, di Dusun Blimbing ini terdapat sebuah pura yang sangat tua, yaitu Pura Empu Barada yang dijaga dan dipelihara oleh Bapak Samar, salah satu penganut Hindu terkuat yang ada di Dusun Blimbing ini, teman-teman. Dan di Dusun Blimbing ini terdapat pula sebuah padepokan yang menganut agama kepercayaan atau agama Kapitayan. Agama kepercayaan Kapitayan itu sendiri adalah sebuah agama yang menghadap ke timur Sabto Darmo. Seperti apa penjelasannya? Simak terus channel YouTube Menyambut Pagi TV. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Slamet Andoko. Jadi begini Pak, kalau konsep dari agama ini agama kepercayaan Kapitayan atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan konsepnya seperti apa Pak? Agama dan Kapitayan itu tidak sama, ya temanku. Agama itu yang sudah disahkan memang. Yang jelas agama itu disahkan oleh negara, oleh termasuk dunia. Ya. Agama itu tetap ada. Di Indonesia ini ada 5 agama yang dinamakan agama, tapi Kapitayan itu termasuk ya, kalau dinamakan agama itu agama Taukid ya, Kapitayan itu termasuk penghayat kepercayaan atau apa itu semua Kapitayan. Nah, penghayat kepercayaan itu semuanya ada nama masing-masing yang sudah dibagi-bagi ya, mempunyai kelompok-kelompok, semuanya itu termasuk Kapitayan, yang namanya Kapitayan. Kapitayan itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk kepada yang dikupas Kapitayan itu apa? Misalnya saudara-saudara teman-teman kan banyak yang tidak tahu. Nah, yang tidak tahu Kapitayan itu seperti apa. Kapitayan itu mempercayai bahwa adanya Tuhan dengan bukti-bukti seperti kehidupan di semesta ini, atau bahkan yang dikupas itu dari asal usul. Terus kalau bahasa Jawa itu dikatakan orang Kapitayan itu yang dikupas sangkaning dumadi, lumantaring dumadi, paraning dumadi. Itulah Kapitayan. Tapi puji syukur kepada termasuk pada Gusti Kang Maha Agung ya, puji syukur sekali bahwa saat ini mulai hari ini juga nggih, pemerintahan ini Kapitayan sudah diakui di negara, bahkan disamakan haknya dengan agama. Itu mulai tahun berapa Pak? Sudah mulai tahun? Kalau masalah pengesahan memang mulai kalau tidak salah ya, karena saya informasi tentang pemerintahan itu kan juga minim ya, saya minim sekali. Kalau tidak salah mulai Presiden SBY kalau tidak salah. Itu mulai ada
pengesahan penyamaan antara kapitayan dan agama. Kira-kira untuk populasi penganut kepercayaan yang ada di Kabupaten Jombang, kira-kira bisa dijelaskan ada berapa? Ada banyak atau bagaimana Pak jumlahnya? Apa bisa dijelaskan? Ya mungkin yang saya ketahui saja, di Jombang ini yang sudah terdaftar di kabupaten ya, di pemerintahan. Kalau tidak salah ada 7 atau berapa. Termasuk yang saya pelajari, yang saya anut dari Kapitayan Dharma Bakti. Terus ada Sabto Dharmo, ilmu sejati, terus dari apa itu namanya, kalau tidak salah apa itu ya, ada pokok 7 lah, ya 7 kapitayan, ada Patrem, ada yang lainnya itu mungkin saya juga sedikit lupa gitu teman. Yang sudah terdaftar ada 7 kepercayaan di Jombang. Untuk di Dusun Blimbing Karangan ini juga masih ada terdapat penganut umat Hindu ya Pak ya. Ini ada beberapa orang ya Pak di sini Pak. Saya lihat di depan juga ada sebuah pura Empu Barada ya Pak ya. Iya betul sekali, betul sekali. Dulu banyak sekali di sini juga banyak sekali agama Hindu. Setelah pemangkunya itu pulang ke rahmatullah, setelah tidak ada setelah meninggal, itu semua beralih ke agama Islam, termasuk ke agama Islam. Saat ini masih ada. Termasuk ini masih keluarga saya juga, ini menjadi pemangku Pura Empu Barada ini, sekarang ini menjadi pemangku. Tapi kalau tidak salah di sini 1, 2, sekitar 3 orang ini di kampung sini. Termasuk dari Pak Samar 4 orang lah. Ya, dan saya lihat juga beliau juga membangun pura kecil ya Pak ya di pekarangan rumahnya ya Pak ya. Betul sekali. Pura itu sebenarnya teman-teman, barangkali saya juga muslim, mohon maaf untuk temanku semuanya saja. Saya seorang muslim tapi saya ini Islam Jawa, terus terang saya Islam Jawa. Islam itu agama saya, Lah Jawa itu selaku kerohanian saya atau kapitayan itu saya tempatkan pada rohani saya. Rohani saya itu pelajarannya. Syariat tentang Islamnya itu memang saya pelajari semampu saya. Saya orang bodoh, saya tidak bisa apa-apa, hanya saya bisa belajar saja. Kalau untuk kegiatan di Padepokan ini apakah masih berjalan Pak? Di pondok ini Pak? Sekarang sudah saya alihkan ke Padepokan Dharma Bakti termasuk cabang Jombang. Di sini cabang Jombang pusatnya itu ada di Malang, temanku Dharma Bakti. Di sini Padepokan Dharma Bakti kegiatannya ini saya mengupas yaitu tentang pelajaran yang saya pelajari yang diberikan pada saya, yaitu tentang dunung pribadi, walaupun Islamnya itu nanti dikupas agar memahami kebenaran dari syariat-syariat tersebut gitu. Jadi Bapak ini tengriki selaku nopo Pak? Selaku apa bisa dijelaskan di Padepokan ini Pak? Ya, saya mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada guru, tidak ada murid teman-teman. Kita belajar bersama-sama. Di sini saya hanya menjadi petunjuk jalan. Dan menjadi pembimbing-pembimbing dari teman-teman saya yang mungkin saja belajar bersama-sama. Karena di sini tidak ada batasan mana guru, mana murid, tidak ada. Di sini belajar bersama-sama. Dan ini ada satu pertanyaannya teman-teman yang mungkin sedikit membuat penasaran. Ini ada sedikit kesamaan yang harus dijelaskan ya secara tuntas supaya kita semua bisa memahami secara detail dan benar-benar ya teman-teman. Itu Pak, persamaan dari Dharma Bakti itu kan identik dengan agama Hindu, itu bagaimana Pak? Ya betul sekali. Terima kasih pada saudaraku semuanya saja. Ini bukan kok menyuplik dari agama lain atau seperti apa Sebenarnya kapitayan yang saya pelajari itu yaitu namanya berganti mulai tahun berapa itu ganti sampai 3 kali kalau tidak salah SS itu Sukma Sejati, terus diganti namanya apa, yang terakhir kali ini mendapat termasuk petunjuk isyarah para sesepuh digunakan dengan nama Dharma Bakti. Dharma itu adalah dawuh dawuh itu yang bisa dikatakan gimana ya kalau saya katakan itu dawuh suci, atau yang dinamakan dharma itu dawuh yang suci dari Gusti Kang Maha Suci itu bisa dinamakan perkataan atau pesan pesan dari Kang Maha Suci.
bakti ya. Dalam arti bakti kita ini harus berbakti kepada dawuhnya yang di atas atau perintah dari yang di atas. Ini arti dari dharma bakti. Yang penting tahu artinya, bukan kesamaannya seperti apa, bukan. Yang penting tahu arti apa yang dinamakan dharma bakti tersebut, gitu teman. Jadi konteks pemahamannya seperti itu ya Pak ya. Iya, Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan tidak sengaja ya Pak ya. Iya, sama-sama saudaraku. Terima kasih. Barangkali ada salah kata atau mungkin saja teman-teman yang belum paham, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu pesan dari saya, termasuk julukan saya Ki Slamet. Pesan dari Ki Slamet, sebelum kita mengetahui kebenaran dari pelajaran ajaran dari yang lainnya, jangan menyalahkan atau jangan mengafir-ngafirkan. Pelajari dulu, jangan mengikuti, jangan, tapi dipelajari dulu kebenarannya di mana. Islam, Hindu, Kejawen itu sebenarnya tujuannya sama, yaitu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat di Nusantara Ki. Untuk temanku semuanya saja, mari kita belajar jangan hanya dari luarnya saja. Kita pelajari kupas habis sampai ke akar-akarnya kalau kita ingin tahu kebenarannya yang sejati. Karena kebenaran itu tidak berujung kepada agamanya atau kepercayaannya, tapi kepada diri sendiri. Kita ngupas sampai ke akar-akarnya. Pengetahuan itu sangat dalam sekali dan tidak hanya kita dengarkan, tidak hanya kita baca di tulisan, tapi kita praktekkan. Kita ketahui perjalanan dohir kita, perjalanan rohani kita, itu baru kita bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Itu saja penjelasan dari Pak Pemangku atau apa yang namanya Pak? Enggak, Ki Slamet gitu aja. Penjelasan dari Ki Slamet ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, Rahayu. Rahayu. Semoga pesan dari beliau bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat ya, teman-teman yang ada di Nusantara.